Ya, halo semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan tryout dari Philip Genius ya. Pada kali ini saya akan membahas tryout sejarah ya, yang mungkin sudah pernah kalian kerjakan ya. Nah, kita akan mulai dulu dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1 soalnya adalah sejarah merupakan ilmu yang membutuhkan imajinasi, kreativitas, dan intuisi dalam menggambarkan atau menuliskan suatu peristiwa. Hal tersebut merupakan hakikat sejarah sebagai titik-titik, ya. Sebagai apa? Nah, kita harus tahu dulu ya, hakikat sejarah itu apa saja. Masih ingat ya? Iya, ini adalah hakikat sejarah. Ya, ini mungkin kalian pernah pelajari ini. Hakikat sejarah, ingat bahwa sejarah itu yang pertama adalah sebagai ilmu. Apa artinya sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu artinya sejarah itu memiliki metode ilmiah, ya. Metode ilmiah untuk apa? Ya, untuk mengungkapkan atau untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi ingat ya, sebagai ilmu artinya bahwa hakikat sejarah ini memiliki metode-metode ilmiah yang berguna untuk mengungkapkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, hakikat sejarah sebagai peristiwa. Artinya apa? Bahwa ilmu sejarah ini mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, jadi sejarah sebagai peristiwa adalah mempelajari suatu kejadian yang memang benar terjadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah artinya sejarah juga mempelajari kejadian yang terjadi pada masa lalu. Tetapi kalau sebagai kisah, hal ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam arti apa? Bahwa sebagai kisah artinya kejadian tersebut masih harus perlu dilakukan penelitian berikutnya, ya, atau harus dilakukan berbagai macam pengumpulan berbagai bukti dan fakta berikutnya. Sehingga biasanya kalau sebagai kisah, sejarah itu berupa rangkaian cerita atau dongeng-dongeng atau apa hal-hal yang diceritakan secara lisan ya atau secara turun temurun. Nah itu ya. Kemudian yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Nah, kita lihat ya, sejarah sebagai seni artinya apa? Sejarah sebagai seni artinya bagaimana cara kita ya mengungkapkan suatu peristiwa berdasarkan apa? Berdasarkan cara yang menarik ya. Artinya bahwa dalam mempelajari sejarah seorang sejarawan itu harus memiliki intuisi, imajinasi, emosi, atau gaya bahasa yang baik. Sehingga apa? Sehingga dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan menarik dan mudah dipahami. Ya, jadi ingat, ini memerlukan imajinasi dan juga intuisi serta berbagai macam kreativitas agar apa yang dituturkan atau apa yang diceritakan itu bisa mudah dipahami ya, dengan cara-cara yang menarik ya. Nah, itu adalah sejarah sebagai seni. Jadi kita kembali lagi ke soal ya. Jadi bahwa sejarah tadi membutuhkan imajinasi, kreativitas, dan intuisi, artinya bahwa dalam hal ini merupakan hakikat sejarah sebagai seni ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini, Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan salah satu peninggalan megalitik tertua dan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Dilihat dari bentuk dan strukturnya yang menyerupai piramida, situs tersebut merupakan peninggalan megalitik berupa apa? Masih ingat ya? Bangunan megalitik atau bangunan megalitikum merupakan bangunan yang terbuat dari batu besar yang digunakan oleh orang-orang pada masa prasejarah
digunakan untuk tempat pemujaan. Ya, nah kita lihat di sini ada satu peninggalan yang luar biasa sekali, ya, yang kita temukan di Indonesia. Ya, jadi bentuknya banyak sekali bangunan megalitikum itu. Seperti kalian pernah ketahui, bangunan megalitikum ada berbagai macam bentuk. Ya, ada yang namanya menhir, ada menhir itu tugu batu ya untuk pemujaan. Ada dolmen, dolmen itu berupa meja tempat sembahan sesajen. Kemudian ada waruga, waruga adalah kubur-kubur batu yang berbentuk kubus, ya itu banyak terdapat di daerah Sulawesi. Kemudian ada sarkofagus, sarkofagus juga adalah kubur batu. Kemudian ada punden berundak. Nah, punden berundak itu biasanya adalah tempat yang tinggi yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat, dan nanti di atasnya itu ada altar-altar pemujaan seperti menhir. Ya. Nah, itu digunakan oleh nenek moyang kita untuk ritual-ritual keagamaan. Ya, jadi merupakan tempat yang bertingkat-tingkat. Jadi biasanya ini merupakan tempat yang tinggi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan bentuk dan struktur pada Gunung Padang. Ya. Nah, pada Gunung Padang Cianjur kita lihat bahwa bentuknya ini adalah menyerupai apa? Menyerupai bentuk punden berundak. Karena Gunung Padang merupakan tempat yang tinggi. Kemudian secara struktur ya dibuat apa tadi tingkatan-tingkatan ya, dari bawah dibuat tangga-tangga sampai ke puncaknya ya, dan di puncak itu nanti terdapat berbagai macam bentuk apa tadi menhir dan sebagainya ya, kalau kalian lihat. Jadi bentuknya itu menyerupai piramida ya, karena memang Gunung Padang itu terbentuk sebetulnya dari alam yang kemudian digunakan oleh nenek moyang kita, disempurnakan dengan dibuat apa batu-batu tingkatan ya yang bertingkat-tingkat. Jadilah seperti ini. Jadi seolah-olah ini membentuk suatu piramida yang besar. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah di atas Gunung Padang. Kalian bisa lihat itu banyak sekali peninggalan dari batu-batu yang dulunya digunakan sebagai pemujaan. Nah, jadi kalian bisa ambil kesimpulan bahwa Gunung Padang itu menyerupai bentuk apa dari bangunan megalitikum, ya, yaitu merupakan bentuk punden berundak. Ya, jadi punden ini merupakan punden berundak yang sangat besar sekali yang ditemukan di Indonesia. Oke, nomor 2 sudah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya. Nah, ini adalah nomor 3. Ya. Sekarang lihat nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Bagian paling bawah dari bangunan candi disebut burloka. Bagian ini dianggap melambangkan titik-titik. Nah, kita lihat dulu ya. Ini adalah bagian-bagian dari candi. Ini adalah struktur bangunan candi. Perlu kalian ketahui, bentuk-bentuk candi di Indonesia, baik itu candi Buddha ataupun candi Hindu, itu terdapat bentuk yang bertingkat-tingkat. Kenapa berbentuknya atau ada bentuk bertingkat-tingkat ini? Karena apa? Karena bentuk candi di Indonesia sudah berakulturasi dengan bentuk punden berundak. Ya, seperti tadi kalian tahu bahwa punden berundak adalah bangunan yang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ketika berakulturasi dengan budaya atau ajaran agama dari Hindu, maka bentuk candi di Indonesia pun berakulturasi menjadi bentuk yang bertingkat-tingkat. Nah, bagian-bagian tingkatan dari candi-candi ini memiliki makna. Ya, kita lihat misalnya seperti di dalam gambar ini, bagian bawah candi itu disebut burloka. Burloka artinya ini adalah merupakan bagian yang melambangkan kehidupan dunia yang fana. Artinya kehidupan manusia ya, dengan segala macam masalahnya, dengan segala macam nafsunya. Jadi betul-betul menggambarkan kehidupan manusia yang masih beraneka ragam. Ya. Nah, kemudian naik berikutnya ada yang disebut dengan buwarloka. Ya. Buwarloka itu adalah merupakan tahap berikutnya, yaitu tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Jadi pada tahap buwarloka ini manusia dianggap sudah melakukan pembersihan atau pensucian diri, atau pensucian jiwa. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi disebut swarloka. Nah, swarloka ini dianggap sebagai tempat yang paling suci. Ya. Tempat yang paling suci ini dilambangkan atau digambarkan sebagai tempat
para dewa atau tempat jiwa-jiwa yang telah disucikan. Ya. Nah, itu makna dari tingkatan-tingkatan pada bangunan candi. Oke, jadi sekarang kita lihat ya contoh nih ya. Contoh yang paling kelihatan adalah pada Candi Borobudur. Kita lihat ya struktur Candi Borobudur itu juga menggambarkan tingkatan-tingkatan ini. Ya. Hanya berbeda istilahnya. Kalau tadi Candi Hindu, kalau ini Candi Buddha, ada tingkatan-tingkatan yang sama tadi. Kalau di Candi Borobudur di bagian bawahnya disebut Kamadhatu, ya. Kemudian bagian tengahnya disebut Rupadatu, dan di bagian puncaknya disebut Arupadatu. Tetapi pada dasarnya maknanya adalah sama, ya. Jadi kalau bagian bawah candi itu merupakan atau menggambarkan tempat di mana manusia hidup, ya, dengan segala macam keanekaragaman sifatnya atau karakternya. Ya. Jadi manusia-manusia yang belum disucikan karena masih dikuasai oleh nafsu duniawi. Nah, nanti baru berikutnya baru ada tahap pensucian. Dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkatan yang paling suci. Oke, kembali lagi kita ke soal ya. Nah, nomor 3 berarti kalian sudah tahu ya jawaban dari bangunan Candi Burloka. Kalau Burloka tadi adalah merupakan bagian candi yang paling bawah. Artinya apa tadi? Yaitu melambangkan tempat kehidupan manusia di dunia. Ya, jadi masih dengan kehidupan duniawi sekali. Nah, itu jawaban untuk nomor 3. Oke, lanjutkan ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, nisan dari Raja Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai dianggap merupakan bukti dari teori yang menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari mana? Ya? Nah, kita harus lihat lagi teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masih ingat ya? Ini adalah beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mesir. Ya, teori Mesir mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Mesir. Apa buktinya? Yaitu misalnya ya adanya istilah-istilah yang menggunakan istilah Mesir untuk raja, misalnya Malik gitu ya. Nah, nama-nama di raja di Indonesia itu ada gelar Malik, Malik Al-Saleh gitu ya. Malikul Tahir, Malikul Zahir dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia ya. Persia itu kalau sekarang kurang lebih wilayahnya adalah Iran, Irak ya. Apa buktinya bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia ya? Yaitu apa? Adanya beberapa persamaan dari nama-nama yang digunakan oleh raja di Indonesia. Misalnya ya, di Persia itu gelar untuk raja adalah Syah. Di Indonesia juga ada gelar-gelar raja yang menggunakan nama Syah. Ya, misalnya apa? Iskandar Syah, Mahmud Syah, Mansur Syah. Ya, itu pada raja-raja di Malaka misalnya menggunakan gelar Syah. Nah, itu sebetulnya berasal dari Persia pengaruh. Kemudian juga dilihat dari beberapa upacara yang terdapat pada masyarakat kita. Ya. Di beberapa daerah, contohnya di daerah Sumatera Barat ada upacara tablik. Pada masyarakat Bengkulu ada yang namanya upacara tabot. Nah, tabot dan tablik ini adalah upacara untuk memperingati wafatnya Hasan Hussein. Ya. Hasan Hussein adalah cucu Nabi Muhammad yang kematiannya Hussein ya, yang kematiannya itu diperingati oleh golongan Syiah setiap tanggal 10 Muharram. Nah, artinya bahwa ajaran Syiah yang berasal dari Persia itu juga masuk ke dalam ajaran masyarakat kita. Ya. Ada Persia, kemudian yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Kalian tahu bahwa Gujarat adalah salah satu kerajaan di India, ya. Kerajaan di India yang merupakan kerajaan Islam, dan akhirnya pengaruh Islam dari Gujarat itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, itu kurang lebih pada abad ke-13 ya, banyak sekali orang-orang Gujarat yang dagang ke Nusantara ya. Nah, apa
bukti dari peninggalan Gujarat di Indonesia, yaitu bahwa banyaknya ya corak-corak nisan atau makam di Indonesia yang bercorak Gujarat, ya. Jadi artinya corak makam atau nisan ini bukan menggunakan corak nisan lokal, ya, atau yang tradisional, tetapi dia dipengaruhi oleh corak-corak Gujarat, atau bahkan ya diduga bahwa makam-makam atau nisan-nisan di beberapa makam raja di Indonesia atau tokoh-tokoh di Indonesia ini itu dibawa dari Gujarat, ya. Nah, seperti apa misalnya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh nisan bercorak Gujarat, ya. Yang di sebelah kiri adalah nisan dari Maulana Malik Ibrahim, ya, di Jawa Timur. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan nisan dari Malik Al-Saleh, raja dari Samudra Pasai. Nah, ini adalah merupakan nisan yang bercorak Gujarat. Jadi dia tidak menggunakan ciri seni hias relief yang biasa digunakan oleh masyarakat lokalnya di Indonesia, tapi dia lebih memilih untuk menggunakan corak Gujarat. Artinya apa? Artinya bahwa pengaruh Gujarat atau Islam yang berasal dari Gujarat di Indonesia ini juga cukup berpengaruh besar ya dalam masyarakat kita. Nah, jadi kalian bisa lihat yang tadi ya soalnya ini merupakan bentuk pengaruh dari mana? Ya, nisan dari Raja Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan bukti atau teori yang menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Ya. Nah, kita sudah tahu sekarang. Ya, kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, nomor 5. Salah satu pulau penghasil rempah-rempah di Maluku yang ditukar dengan wilayah Manhattan di Amerika oleh Belanda ya pada Inggris demi untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah adalah titik-titik ya. Jadi perlu kalian ketahui ya, bahwa pada zaman dulu terjadi peristiwa tukar guling yang luar biasa. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah tukar guling. Tukar guling itu adalah pertukaran properti gitu ya. Jadi misalnya kita punya properti atau punya tanah di suatu wilayah ditukar dengan tanah di tempat lain. Nah, demikian juga dilakukan oleh Belanda dengan Inggris. Kalian tahu bahwa di Amerika itu banyak sekali wilayahnya yang dikuasai oleh Inggris. Nah, tetapi ada juga wilayah Belanda yang terletak di Amerika. Kalau sekarang menjadi Amerika Serikat ya, yaitu yang terletak di Manhattan. Manhattan itu adalah jantungnya kota New York ya, kita lihat di sini. Ini ya. Jadi ada pertukaran yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris ya. Dan ini terjadi dalam perjanjian Breda ya. Dalam perjanjian Breda 31 Juli tahun 1667 ya, memutuskan bahwa Pulau Run di Maluku ya yang awalnya dikuasai oleh Inggris itu menjadi milik Belanda dan ditukar ya dengan Pulau Manhattan ya. Manhattan tadi saya bilang Manhattan itu adalah sekarang menjadi jantung kota New York. Nah, New York itu dulu namanya New Amsterdam ya. Karena apa? Karena New York dulu merupakan wilayah kekuasaan Belanda yang ada di Amerika. Nah, jadi Pulau Manhattan atau New Amsterdam atau New York di Amerika yang dulunya merupakan koloni atau wilayah kekuasaan Belanda itu kemudian diberikan kepada Inggris dan Belanda mendapatkan Pulau Run yang ada di Maluku ya yang sebelumnya merupakan milik Inggris. Kenapa seperti itu? Karena Belanda ingin memonopoli atau ingin menguasai seluruh pulau di Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah. Jadi wajar kalau Belanda nanti mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Karena Belanda memonopoli seluruh perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan dari Maluku ini. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini, ya. Ini adalah Pulau Run. Pulau Run itu di dekat Kepulauan Banda. Ya, kalian tahu bahwa Banda itu merupakan wilayah
Banda dan sekitarnya itu merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang luar biasa, termasuk juga Pulau Rune ya. Nah, kemudian Pulau Rune ini, pulau yang kecil ini kemudian ditukar dengan Manhattan ya, dengan New York kalau sekarang ini. Ya, dan ini merupakan tukar guling yang dianggap terbesar nilainya dalam sejarah dunia ya. Nah, jadi kalian bisa lihat jawabannya berarti apa? Jawabannya adalah B ya, ditukar dengan Pulau Rune yang ada di Maluku. Ya, kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 ya. Salah satu dampak revolusi industri di bidang sosial yang berpengaruh pada kebijakan politik adalah titik-titik. Ya, kita lihat dulu ya. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar ya yang terjadi di Eropa. Ya, pelopor revolusi industri adalah negara Inggris. Nah, pada awal-awal terjadinya revolusi industri terjadi perubahan yang luar biasa sekali. Ya, kalian tahu bahwa revolusi industri itu merupakan perubahan penggunaan tenaga kerja ya, dari tenaga kerja manusia diubah menjadi penggunaan mesin. Ya, kenapa menggunakan mesin? Seiring dengan munculnya berbagai penemuan baru di bidang teknologi. Ya, dan ini banyak terjadi di Inggris. Jadi pada saat revolusi industri di Inggris ini terjadi juga perubahan besar-besaran, ya, dan ini merupakan dampak dari revolusi industri yang dilakukan. Contoh, ya, dampak yang terjadi misalnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, revolusi industri memunculkan kota-kota industri, ya, sehingga nanti beberapa kota itu berkembang menjadi kota industri yang luar biasa sekali. Sementara di tempat-tempat lain itu masih merupakan pedesaan. Jadi ada pusat-pusat industri. Nah, kemudian di bidang ekonomi juga pengaruhnya adalah menurunnya biaya produksi. Jadi yang biasanya produksinya memakan waktu yang lama sehingga biayanya cukup tinggi, sekarang bisa ditekan dengan biaya yang murah karena lebih cepat menggunakan mesin. Nah, kemudian dampak yang lain di bidang ekonomi adalah berkembangnya perdagangan hasil industri. Jadi dengan makin banyaknya hasil-hasil industri ya, hasil-hasil produksi, maka tentunya diperlukan perdagangan untuk memasarkan hasil-hasil industri tersebut. Kemudian di bidang sosial. Di bidang sosial, revolusi industri memunculkan adanya urbanisasi. Seperti tadi kalian tahu bahwa revolusi industri memunculkan kota-kota industri, sehingga orang-orang dari desa-desa atau dari berbagai macam tempat lainnya datang ke pusat-pusat industri tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya nanti terjadilah pemukiman yang padat dengan penduduk. Ya. Kemudian di bidang sosial juga memunculkan banyaknya kriminalitas. Kenapa? Dampak revolusi industri memunculkan kriminalitas. Karena revolusi industri membuat banyak orang kehilangan tenaga, banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk bekerja karena tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Akibatnya tadi apa? Memunculkan banyak pengangguran. Ya. Nah, dari pengangguran ini maka muncullah kemiskinan karena orang tidak bekerja, tidak mendapatkan upah. Ya, akibatnya apa tadi? Kemiskinan, dan lama-kelamaan dalam kondisi yang tertekan maka muncullah kriminalitas. Ya. Ini yang disebut dengan masa Carnival of Crime yang terjadi di Inggris ya setelah revolusi industri. Nah, kemudian di bidang politik. Di bidang politik, situasi atau dampak di berbagai bidang, ya, yaitu baik itu di bidang ekonomi dan di bidang sosial, ini memunculkan gerakan-gerakan liberalisme dan sosialisme. Ya. Gerakan liberalisme
dipicu oleh munculnya golongan pengusaha yang semakin kaya raya dan mereka memiliki peran yang sangat besar dalam dalam menyumbangkan peranan-peranan mereka di bidang pemerintahan, ya. Jadi muncullah gerakan liberalisme. Demikian juga muncullah gerakan sosialisme. Gerakan sosialisme ini dipicu oleh gerakan buruh yang menuntut berbagai macam perubahan nasib atau keadaan yang lebih baik. Nah, gerakan liberalisme dan sosialisme inilah yang kemudian juga memunculkan partai-partai politik baru. Nah, ini adalah merupakan dampak revolusi industri di bidang politik. Jadi kita kembali lagi ke soal. Jadi dampak revolusi industri di bidang sosial yang berpengaruh pada kebijakan politik adalah titik-titik. Kalian bisa tebak sendiri, ya. Ada hal-hal yang merupakan gejolak di bidang sosial atau dampak di bidang sosial yang akhirnya membuat berbagai macam perubahan politik atau tuntutan pada pemerintah. Jadi jawabannya adalah yang C, ya, itu munculnya gerakan buruh yang menuntut perubahan, ya. Nah, gerakan buruh inilah yang nanti membentuk kekuatan atau partai-partai politik. Ya, nomor 7. Di bawah ini merupakan ancaman yang dihadapi negara Indonesia di era globalisasi. Kecuali, nah kalian harus tahu dulu ya, era globalisasi. Di era globalisasi ini seolah-olah bahwa seluruh wilayah di dunia itu adalah borderless, ya, jadi tanpa batas, ya, tanpa batas. Jadi kita dimudahkan oleh teknologi komunikasi. Artinya apa? Bahwa suatu informasi atau suatu peristiwa yang terjadi di satu wilayah akan mudah diketahui di wilayah lainnya dengan cepat, ya, tanpa batas. Akibatnya apa? Dengan munculnya informasi yang luar biasa yang berasal dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah di dunia, ya, maka itu pun akan menimbulkan pengaruh terhadap wilayah atau daerah atau negara-negara lainnya di dunia. Contohnya, misalnya, ini adalah merupakan ancaman di era globalisasi. Yang pertama adalah meningkatnya gerakan separatisme di berbagai wilayah. Ya. Nah, gerakan separatisme di berbagai wilayah, kalian bisa lihat misalnya di Indonesia, ada gerakan OPM. Ya. Gerakan OPM ini skalanya atau intensitasnya semakin meningkat. Kenapa? Karena gerakan OPM ini ternyata mendapat dukungan juga dari berbagai negara lain, ya. Jadi tokoh-tokoh OPM ini kan banyak sekali mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain dari berbagai negara, ya. Terutama sekali misalnya OPM yang bekerja sama dengan berbagai macam organisasi yang ada di Australia, kemudian di negara-negara Pasifik, ya, seperti kalian tahu ada misalnya negara Tuvalu gitu, ya, dan berbagai negara Pasifik lainnya yang sangat mendukung sekali gerakan OPM. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah akibat mudahnya informasi sehingga antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa menjalin komunikasi. Kemudian, contoh berikutnya adalah masuknya berbagai ideologi baru. Ya. Ideologi baru yang berasal dari luar itu bisa dengan mudah masuk ke Indonesia, ya, melalui berbagai macam media, baik itu media sosial, media televisi, film, dan lain-lain. Kemudian contoh yang ketiga adalah masuknya berbagai produk asing dengan mudah. Ya, produk asing itu akan lebih mudah dikampanyekan atau dipropagandakan melalui berbagai macam iklan, ya, atau berbagai macam penawaran dari berbagai media. Tadi ada media sosial, ada media televisi, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah adanya intimidasi dan provokasi dari pihak luar. Itu juga lebih mudah terjadi, ya, karena apa? Karena kita bisa mengakses berbagai macam informasi dari luar.
Demikian juga berbagai pengaruh, intimidasi, dan provokasi juga bisa dengan mudah disebarkan ke Indonesia. Ya. Kemudian berkembangnya hoax di media sosial. Nah, ini yang sering kita hadapi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang sulit sekali untuk membedakan mana berita yang hoax, mana yang benar. Saking banyaknya berita yang muncul di berbagai media sosial. Nah, itu adalah ancaman di era globalisasi. Ya, jadi kita kembali lagi di sini yang merupakan ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia di era globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali ya. Jadi yang bukan yang mana? Ya. Yang bukan yang mana di sini yaitu yang option E, ya. Yang E, meningkatnya volume perdagangan antar negara itu bukan merupakan ancaman ya, tapi itu merupakan kesempatan yang baik untuk kita untuk meningkatkan kerjasama atau volume perdagangan dengan berbagai negara. Ya. Jadi kecuali yang E.